Halo semua, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini ya. Jujur aja, baca dokumen regulasi keselamatan itu kadang ngebosenin banget kan? Nah, hari ini kita bakal ubah aturan standar itu jadi sesuatu yang jauh lebih seru. Kita bakal bedah habis-habisan gimana sebenarnya sains di balik api, gimana dia menyebar, dan yang paling penting, gimana cara kita ngakalin dan mengalahkannya. Coba lihat angka gila ini. 328,5 miliar dolar. Iya, miliar dolar. Ini perkiraan total kerugian akibat kebakaran di Amerika Serikat aja loh di tahun 2014. Kalau dipikir-pikir, itu nyaris 2% dari total produk domestik bruto mereka. Bayangin aja. Ini jadi bukti nyata kalau api itu bukan cuma bahaya fisik, tapi benar-benar musuh raksasa buat ekonomi kita secara global. Biar kita bisa benar-benar menaklukkan ancaman ini, kita punya peta jalan yang jelas buat sesi kali ini. Kita mulai dari biaya nyata kebakaran, lanjut ke segitiga api, cara api menyebar, klasifikasi nyala api, dan terakhir, memecah segitiga itu sendiri. Singkatnya, kita bedah anatomi apinya dulu, baru kita bahas trik jitu buat mencegahnya. Oke, masuk ke bagian pertama, biaya nyata kebakaran. Sebuah beban yang super berat. Tadi kan kita udah lihat kerugian finansial yang angkanya fantastis itu. Nah, tahukah Anda kalau dampak kebakaran itu nggak cuma soal bangunan hangus, biayanya itu terbagi jadi 3 kategori besar. Pertama, antisipasi. Ini biaya buat pencegahan dan perlindungan di awal. Kedua, konsekuensinya, yaitu kerusakan tragis ke properti dan, sayangnya, nyawa manusia. Terakhir, respons. Ini mencakup semua usaha pemadaman sampai beres-beres setelah kejadian. Jadi, apinya belum nyala pun, masyarakat udah keluar biaya gede buat antisipasi. Lanjut ke bagian kedua, segitiga api. Ini nih anatomi dari ancaman yang kita hadapin. Sains di balik api itu sebenarnya simpel banget loh. Api itu bukan sihir. Dia itu cuma reaksi kimia yang butuh 3 hal absolut. Bahan bakar, oksigen, dan panas. Udah itu aja. Kalau kita buang salah satu dari 3 sisi segitiga ini, boom, segitiganya hancur dan apinya mati detik itu juga. Anda mungkin mikir, bahaya kebakaran tuh pasti dari bahan kimia yang aneh-aneh. Kenyataannya nggak gitu. Barang-barang biasa di tempat kerja Anda, kayak alat tulis, tumpukan kardus, atau palet plastik, itu udah jadi bahan bakar yang sempurna banget. Terus pemicu panasnya bisa aja cuma dari listrik statis di ban berjalan atau kabel listrik yang dicolok numpuk-numpuk. Parahnya lagi, kain lap bekas minyak tuh bisa nyala sendiri secara spontan loh. Ketiga hal ngumpul dan segitiganya langsung komplit. Masuk ke bagian ketiga, cara api menyebar atau perpindahan panas. Jadi, kalau segitiganya udah terbentuk dan apinya nyala, gimana ceritanya dari percikan kecil di tong sampah bisa melahap satu gedung utuh? Ternyata, selain karena sentuhan langsung, energi panas itu diam-diam merambat lewat 3 cara fisik. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Radiasi ini ngeri banget sih. Dia mancarin gelombang inframerah intens yang bahkan bisa ngebakar gedung di seberang jalan tanpa perlu disentuh sama sekali. Coba kita bandingin konduksi dan konveksi ya, dan kita bakal nemuin fakta yang lumayan nakutin. Konduksi itu ibarat mengubah tulang-tulang besi, bangunan, atau pipa saluran air jadi sumbu raksasa. Panasnya ngalir di dalam padatan dan nembus ke ruangan sebelah. Di sisi lain, konveksi itu manfaatin sifat gas panas yang selalu naik. Jadi ruang tangga atau lorong lift malah berubah fungsi jadi cerobong asap raksasa, mompa gas super panas ke lantai atas sambil nyedot udara segar dari bawah buat ngasih makan apinya. Bagian keempat, klasifikasi nyala api. Kita wajib banget kenal siapa musuh kita sebelum menyerang. Gini ya, gas semua api itu sama sifatnya. Dan kalau asal siram air, waduh, bisa-bisa malah makin parah. Sebagai contoh dasar, kita harus bedain banget antara kelas A, api yang membakar benda padat organik kayak kayu atau kertas, sama kelas B. Nah, kelas B ini bahan bakarnya cairan gampang terbakar, kayak bensin atau cat minyak. Cara matiin keduanya bener-bener beda total. Dan kategorinya jauh lebih spesifik lagi dari itu. Ada kelas C buat ancaman gas kayak LPG. Kelas D buat logam reaktif kayak magnesium. Ini susah banget dipademinnya. Terus ada kelas F khusus buat minyak goreng suhu tinggi. Jangan lupa juga bahaya dari alat listrik. Intinya sih wajan yang terbakar di dapur itu butuh jurus pemadaman yang 100% beda dibanding panel listrik yang berasap. Oke, masuk ke bagian kelima dan ini puncaknya, memecah segitiga lewat pencegahan dan perlindungan. Karena kita udah paham sains dan kelas-kelasnya tadi, solusinya langsung kelihatan. Kita retas aja kimia apinya.
Pendekatannya harus dua lapis. Di garis depan, kita punya pencegahan. Intinya gimana caranya mengontrol segitiga api, itu biar apinya nggak pernah terbentuk sama sekali. Lapis kedua, ada perlindungan. Kayak alarm atau rute evakuasi buat melindungi aset dan nyawa kita kalau seandainya pencegahan di awal ternyata gagal. Biar Anda gampang ingat cara nanganin cairan gampang terbakar besok di tempat kerja, ingat aja akronim yang super ampuh ini. Features. V untuk ventilasi, biar uapnya nggak menumpuk dan meledak. I buat ignition, jauhkan pemicu panasnya. C buat containment atau penampungan kalau ada yang tumpah. Terus E, exchange, tukar bahan kimia dengan yang lebih aman. Dan terakhir S, separasi. Pisahin cairan berbahaya ini dari tempat kerja operasional. Protokol langkah demi langkah ini beneran efektif loh. Selain ngurusin cairan, struktur bangunannya juga harus bisa nahan api. Misalnya, batasin penyimpanan cairan di ruang kerja itu maksimal 50 liter aja. Terus perhatiin detail yang luar biasa ini. Pintu kayu tahan api itu punya celah kecil 2-4 mm yang dikasih segel into mason. Apa fungsinya? Pas kena panas di awal kebakaran, segel ini bakal otomatis mengembang. Celah pintu langsung tertutup rapat, mengunci asap mematikan, dan ngasih Anda tambahan waktu ekstra yang sangat krusial buat menyelamatkan diri. Keren banget kan? Pada akhirnya, sebuah ruangan tahan api itu cuma sekuat mata rantai paling lemah di dalamnya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Sekarang kan Anda udah paham banget nih soal anatomi api dan gimana cara mecahin segitiganya. Coba deh perhatiin sekeliling tempat kerja Anda. Kira-kira di mana sih letak kerentanan yang sering disepelein, yang bisa jadi lagi nunggu buat ngasih api, oksigen, dan bahan bakar gratis? Coba pikirin, dan temukan celahnya sebelum api yang menemukannya. Makasih ya udah nemenin sesi penjelasan kita hari ini.